Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, khususnya kelas 11, baik itu akuntansi, farmasi, dan juga TKJ. Nah, di dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ kelas 11 materi PKN, kali ini Bapak akan menyampaikan pokok materi atau pokok bahasan, yaitu dengan tema atau pokok pembahasan sistem dan dinamika demokrasi. Nah, sistem dan dinamika demokrasi, di sini ada beberapa pokok pembahasan, di antaranya adalah mengenai tentang hakikat demokrasi. Itu yang pertama adalah makna demokrasi. Nah, kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yakni demos dan kratos. Demos dalam bahasa Yunani itu berarti rakyat. Sedangkan kratos atau kratein itu dalam bahasa Yunani berarti pemerintahan. Sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Kata ini kemudian diserap menjadi salah satu kosakata dalam bahasa Inggris, yaitu demokrasi. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau lebih dikenal dengan sebutan KUPI, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Hal tersebut bisa diartikan bahwa dalam sebuah negara, demokrasi kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan, termasuk aktivitas politik, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Dengan demikian, sebagai sebuah konsep politik, demokrasi adalah landasan dalam menata sistem pemerintahan. Saya ulangi lagi. Dengan demikian, sebagai sebuah konsep politik, demokrasi adalah landasan dalam menata sistem pemerintah negara yang terus berproses ke arah yang lebih baik, di mana dalam proses tersebut rakyat diberi peran penting dalam menentukan suatu, memutuskan berbagai hal yang menyangkut kehidupan
bersama sebagai sebuah bangsa dan negara. Lalu yang berikutnya, yaitu setelah kalian tadi atau Bapak jelaskan yaitu mengenai tentang makna demokrasi, sekarang yaitu materi yang kedua, yaitu macam-macam demokrasi. Demokrasi telah dijadikan sebuah sistem politik yang dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya berbeda-beda, bergantung dari sudut pandang masing-masing suatu negara. Keanekaragaman sudut pandang inilah yang membuat demokrasi dapat dikenal dari berbagai macam bentuk. Berikut ini yaitu Bapak paparkan beberapa bentuk demokrasi. Nah, yang pertama yaitu dari sudut pandang atau A, yaitu demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya. Dilihat dari titik berat yang menjadi perhatiannya, demokrasi dapat dibedakan ke dalam 3 bentuk, yaitu 1. Demokrasi formal, yang maksudnya adalah suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. Lalu yang kedua, demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Bentuk demokrasi ini yaitu dianut oleh negara-negara yang menganut paham komunis. Lalu yang ketiga, demokrasi gabungan, yaitu demokrasi gabungan yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. Nah, itu adalah mengenai tentang apa tadi, yaitu demokrasi berdasarkan titik beratnya perhatiannya. Lalu yang berikutnya yaitu demokrasi berdasarkan ideologi. Nah, demokrasi ini yang menjadi landasannya yaitu demokrasi dapat dibedakan ke dalam 2 bentuk, yakni yang pertama adalah demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yang maksudnya adalah demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas daripada demokrasi konstitusional di sini itu adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak melakukan campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kekuasaan pemerintah yaitu dibatasi oleh konstitusi. Itu adalah penjabaran daripada demokrasi konstitusional. Lalu yang kedua yaitu adalah demokrasi rakyat atau lebih dikenal dengan sebutan demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme dan komunisme.
Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada pemilikan pribadi tanpa ada penindasan serta paksaan. Akan tetapi, untuk mencapai masyarakat tersebut, apabila diperlukan dapat dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan. Lalu yang ketiga yaitu berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Nah, demokrasi ini yaitu menurut cara penyaluran kehendak rakyat dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, yakni yang pertama itu adalah demokrasi langsung, yang maksudnya paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan umum negara atau undang-undang secara langsung. Lalu yang kedua, yaitu maksudnya adalah demokrasi tidak langsung. Nah, di sini maksudnya daripada demokrasi tidak langsung itu adalah suatu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui perwakilan. Kalau tadi yaitu dilaksanakan secara langsung, ini adalah yang kedua adalah dilaksanakan secara tidak langsung. Yaitu adalah maksudnya suatu paham demokrasi yang dijalankan melalui perwakilan. Penerapan demokrasi seperti ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahannya yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks. Demokrasi tidak langsung di sini yaitu demokrasi perwakilan. Biasanya dilaksanakan yaitu melalui pemilu atau pemilihan umum. Mungkin melalui video yang Bapak tayangkan ini, yaitu mudah-mudahan bisa kalian pahami, tapi bisa kalian lihat yaitu di materi bab kedua, yaitu di buku paket kalian, sehingga kalian bisa lebih jelas lagi tentang penjabaran materi tersebut. Itu kalian bisa dilihat di buku paket yang mungkin kalian sudah diambil di sekolah pada waktu minggu yang lalu ya, kalau tidak salah ya, karena ada pemberitahuan mengenai tentang pengambilan buku paket. Nah, mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan melalui video tayangan singkat di sini. Ya, mudah-mudahan setelah melalui video ini ya, kita semuanya atau melalui pembelajaran jarak jauh ini ya, kita semua selalu diberikan kesehatan ya, diberikan semangat sehingga kita masih tetap yaitu semangat untuk melakukan yaitu pembelajaran dengan sistem jarak jauh. Mungkin hanya itu yang perlu Bapak sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu di pembelajaran jarak jauh yang selanjutnya atau yang berikutnya. Terima kasih.